Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bagaimana keadaan jamaah sampai saat ini? Masih sehat? Sehat badan, sehat pikiran. Yang paling penting adalah sehat iman dan Islam. Sehat artinya selamat dari cacat dan aib. Itu arti sehat. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, mungkin ada yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran. Kita ingin mengaji ini betul-betul fokus. Maka kalau ada yang ingin ditanyakan, saya jawab duluan, habis itu baru kita lanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Ustadz. Apakah untuk menikah itu harus mapan dulu atau bagaimana Ustadz? Dan kiat-kiatnya menjadi imam untuk istri itu Ustadz. Apakah mapan dulu baru menikah? Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang mampu? Man istata'a. Kata yang sama digunakan untuk haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Istita'a. Sanggup, ongkos, transportasi, akomodasi, konsumsi, berangkat haji. Kata yang sama dipakai. Man istata'a. Siapa yang sanggup, mampu untuk menikah. Memberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu akan menundukkan pandangan. Ghaddul basar. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tidak mampu, tidak sanggup, fa alaihi bisawm, maka banyak-banyaklah puasa sunat. Intinya, kalau mampu, menikah. Tidak mampu, takut memudaratkan orang lain, puasa. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang laki-laki menjadi imam, kepala rumah tangga bagi perempuan? Bisa kita lihat dalam surat An-Nisa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, surat yang keempat, ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, jangan sampai ada bisikan-bisikan setan dalam kepala kita sehingga memberikan interpretasi perenungan yang menyimpang dari aturan ahli tafsir. Kita baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan godaan syaitan. Ngantuk itu godaan syaitan juga Pak Ustadz. Bisa jadi. Tapi tidak selamanya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijal. Nah, ini terkait dengan imam tadi. Ar-rijal. Udah banyak ini nama orang Indonesia, Rijal. Nama kamu siapa? Rijal. Biar agak kelihatan seperti Arab, Rizal. Kalau yang jim ya tetap jim. Ar-rijal. Kalau satu orang, rajul. Laki-laki. Kalau banyak, rijal. Loh kalau gitu nama saya salah Pak Ustadz. Nama saya Rijal. Satu laki-laki memiliki tenaga 1000 laki-laki. Ar-rijal. Laki-laki, laki-laki. Apa bukti kau laki-laki? Badanmu berotot? Belum tentu. Banyak juga laki-laki yang tidak jantan. Ar-rijal. Siapa itu laki-laki? Ar-rijalu qawwamun. Diambil dari kata qama. Qama artinya tegak berdiri. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Semua makmum tegak berdiri melaksanakan salat. Qawwamun. Orang yang miring tidak disebut qawwam. Tegak berdiri lurus. Siapa itu laki-laki? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nisa perempuan. Laki-laki adalah yang mampu lurus. Wah, banyak laki-laki yang sakit hati. Malah saya yang diluruskan Pak Ustaz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Khuliqatil mar'atu. Nama lain dari nisa al-mar'atu. Perempuan itu diciptakan min dila. Dila, tulang rusuk. A'wajuha, yang paling bengkok.
paling melengkung. A'laha. Tulang rusuk yang paling melengkung, paling bengkok, yang paling atas. Lalu siapa yang berani meluruskannya? Ar-rijal. Makanya dia punya ilmu untuk meluruskan itu. Mampu punya rumah, mampu punya kendaraan, mampu tapi ada mampu ilmu. Maka di sebuah negara dibuatkan kursus pernikahan. Supaya calon-calon kepala rumah tangga ini, dia sudah punya kemampuan yang matang, mapan, untuk menjadi imam. Karena imam, dia yang mengangkat takbiratul ihram. Imam yang tahu kapan waktunya ruku dan sujud. Imam yang posisi duduk tawarruk atau iftirasnya. Karena makmum di belakang memperhatikan. Jangan sampai makmum di belakang yang tahu, wah duduk imam salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki. Saya ini laki-laki nih. Betul, kami tahu semua kamu laki-laki. Tapi laki-laki bukan hanya fisik jenis kelaminnya. Laki-laki di sini disebut apa? Sifatnya. Substansi makna seorang itu ada pada sifatnya. Apa sifat laki-laki? Qawamun. Ketika dia mampu meluruskan yang bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau engkau luruskan dia dengan paksa, dia akan patah, dia akan pecah. Tapi kalau kau perturutkan, maka engkau tidak bisa menjadi qawamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi orang yang tegak lurus berdiri, bukan hanya sekedar dia yang mampu lurus berdiri, tapi dia mampu meluruskan yang bengkok. Sifat yang salah keluar dari syariah, mampu dia luruskan. Apalagi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kenapa laki-laki itu lebih dari perempuan? Banyak orang yang mengatakan dia lebih dari perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Hai laki-laki, jangan sombong. Engkau lebih tinggi, engkau lebih hebat, engkau lebih perkasa. Tapi yang melebihkan engkau itu adalah Allah. Lagi-lagi Allah. Faddalallah. Allah yang membuat engkau lebih. Tapi jangan sangka engkau lebih dari perempuan. Karena Allah mengatakan ba'dahum 'ala ba'd. Ada kalanya laki-laki lebih dari perempuan. Tapi di sisi lain justru perempuan lebih dari laki-laki. Perempuan bisa mengandung. Laki-laki tidak. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan bisa menyusukan, laki-laki tidak. Banyak kelebihan perempuan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Perempuan bisa sabar mendidik anak-anak kecil. Anak-anak bisa patuh dan... Saya bertamu ke rumah teman saya ketika pulang kuliah dulu. Sampai di rumahnya anaknya masih kecil, istrinya kerja. Sini nelpon. Mas, tolong jemput saya di simpang jalan. Dia bilang, Mat, tolong anak saya lihatkan sebentar. Saya mulai cemas. Ini anak kalau nangis. Hanya mudah-mudahan, ya Allah jangan buat anak. Jagalah anak ini, Allah jangan menangis. Akhirnya dia pergi sebentar menjemput istrinya. Begitu dia pergi, anak pun mulai menggas. Saya mulai membacakan ayat. Dia tak juga diam. Saya mulai tepuk tangan, tak juga diam. Akhirnya saya bersiul. Anak itu diam. Alhamdulillah. Saya berhenti, dia menangis. Jadi selama sahabat saya itu pergi, saya bersiul terus. Ternyata ada kekurangan kita. Begitu ibunya datang, dia gendong. Dia. Betapa sentuhan seorang perempuan. Artinya apa? Laki-laki punya kelebihan, tapi perempuan juga. Siapa yang melebihkan itu? Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jangan berkecil hati punya anak perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahudna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahudna, dia nikahkan dengan laki-laki yang baik, yang soleh, wa ahsana ilaihidna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagi. Jangan pernah menyepelekan perempuan. Ilzam rijlaiha, kau urus kakinya, fathammal jannah, surga di sana. Dan jangan bangga pula menjadi laki-laki, karena yang engkau miliki itu adalah karunia dari Allah. Bima faddalallah. Orang kalau mengembalikannya semuanya kepada Allah, yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak putus asa.
Orang kalau mengembalikannya semua kepada Allah, yang gagah perkasa tidak sombong, yang dalam keadaan sakit pun tidak bersedih. Kenapa? Karenanya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan cuma untuk mati saja. Lalu kemudian apa yang membuat laki-laki itu lebih? Perempuan bisa lebih dari laki-laki, laki-laki lebih dari perempuan. Tapi saat ini konteks yang ingin diceritakan adalah ar-rijal, laki-laki. Apa yang membuat mereka lebih? Wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu berlebih karena dia anfaqu. Nafkah. Itu yang membuat engkau berlebih, wahai laki-laki. Nafkah. Sudah menjadi bahasa kita nafkah. Engkau laki-laki lebih dari perempuan karena engkau memberikan nafkah. Dari mana? Min amwal. Amwal bentuk jamak dari mal. Mal artinya harta. Inilah rahasia mengapa dia dapat 100 sedangkan perempuan dapat 50. Tidak adil itu Tuhan. Mengapa laki-laki dapat 100? Mengapa kami perempuan dapat 50? Karena Allah adil. Kenapa? Karena laki-laki yang memberikan nafkah. Laki-laki yang memberikan mahar. Laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Di balik angka 100 ini bukan diskriminasi. Di balik angka 100 ini bukan pelecehan. Tapi di balik angka 100 itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Laki-laki, kalau dia tidak punya harta untuk memberi nafkah, maka katanya tidak didengar. Wahai bapak, kenapa engkau buatkan rumah untuk anakmu? Kenapa engkau diberikan tuntut untuk memberikan supaya nanti menantumu yang perempuan itu segan kepada dia. Segan. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Wabima amfaku nafkah dari harta yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak perempuan tidak boleh punya harta? Boleh. Seorang bapak yang kaya raya. Dia berikan hibah kepada anak perempuannya. Setelah itu dia meninggal dunia. Anak perempuan dapat lagi harta warisan. Hibah dapat, warisan dapat. Si anak perempuan punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya kebun, punya perhiasan. Lalu kemudian menikah anak perempuan ini dengan suaminya. Apakah harta si anak perempuan berpindah kepada suami? Tidak. Anak perempuan tetap punya harta. Anak perempuan tetap punya perhiasan. Lalu apa bedanya dengan harta anak laki-laki? Dalam harta anak laki-laki ada milik perempuan. Ada milik istrinya, ada milik anaknya. Tapi dalam harta anak perempuan tidak ada milik anak laki-laki. Dalam harta suami ada milik istri. Tapi dalam harta istri tidak ada milik suami. Inilah yang paling disenangi oleh ibu-ibu saat pengajian. Kita jelaskan. Ibu punya harta, punya Pak Ustadz. Apa bedanya dengan harta bapak? Dalam harta bapak ada milik ibu. Tapi dalam harta ibu tidak ada milik bapak. Betul. Laki-laki punya kelebihan karena dia ada kewajiban yang luar biasa. Wa bima anfaqu min amwalihim. Sadarlah dirimu wahai laki-laki yang selama ini kau sangka kau punya kekuasaan. Aku kepala rumah tangga di sini. Aku yang berkuasa. Sudah kasih nafkah, sudah kasih mahar tinggi, sudah sekolahkan anak-anak, sudah buatkan tempat tinggal yang layak dan baik, kasih dia makan, sudah beri dia pakaian. Sudah, sekarang banyak sekali laki-laki yang tidak sanggup memberikan pakaian pada perempuan. Itu yang kita lihat di mal-mal pakai rok pendek, baju yang belum selesai dijahit karena tidak cukup untuk bayar. Banyak sekali. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Barulah engkau menjadi laki-laki. Kita akan lanjutkan setelah yang satu.
Oh, jadi laki-laki itu punya kelebihan dari kami Pak Ustadz. Ya, kelebihannya apa? Zahir dan batin. Selalu kita sebut zahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf, zahir dan batin. Karena yang tampak duluan. Tapi yang dalam ayat ini justru yang disebutkan batin dan zahir. Yang tidak tampak duluan. Laki-laki dilebihkan kenapa? Karena sifat dia mampu meluruskan. Sifat. Laki-laki dilebihkan dari perempuan kenapa? Karena dia memberikan nafkah. Rumah, zahir. Tanah, zahir. Makan, zahir. Pakaian, zahir. Laki-laki punya kelebihan dari perempuan dilihat dari dua aspek. Zahir dan batin. Wahai laki-laki, sanggupkah engkau menjadi laki-laki? Banyak yang tidak bisa menjawab sekarang. Itulah mengapa banyak laki-laki ingin jadi perempuan sekarang. Pertama, dia tidak punya sifat yang baik untuk bisa meluruskan. Yang kedua, tidak punya kemapanan. Na'udzubillah. Maka kita didik anak-anak kita memiliki dua sifat ini. Dia punya sifat kebaikan, tulus, ikhlas, rajin, bersih. Di balik itu juga dia punya entrepreneurship, sehingga dia nanti mampu memberikan nafkah anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi kaya raya, zahir dan batin insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz hanya bercerita tentang laki-laki saja. Ar-rijal, qawamun, faddalallah, wabima anfaqu. Lantas kami yang perempuan ini, perempuan memang selalu tidak sabar. Ada saatnya, ada masanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fassalihat. Masya Allah. Perempuan-perempuan yang salihah. Di sini ar-rijal, laki-laki. Tapi saat bercerita tentang perempuan, adakah kelebihan perempuan? Pertama, fassalihat. Yang kedua, qanitat. Qanitat artinya yang tegak berdiri di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Wa kunu ma'al qanitin. Selalu diterjemahkan qanitat, ahli ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang di mana-mana pengajian yang paling banyak perempuan. Di TV, tablik akbar, perempuan paling banyak. Makanya kalau ada orang mengatakan, nanti yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Betul. Karena yang paling banyak di surga juga perempuan. Yang paling banyak di mall, yang paling banyak di masjid, pengajian, perempuan. Bahkan sekarang, imam pun diatur perempuan. Ini fitnah ini Ustaz. Enggak, kita dari pertanyaan jamaah. Ustaz, apa hukumnya kalau imam diatur perempuan? Loh, kok bisa gitu? Di musola kami, orang baru berani iqamat kalau ada perintah dari balik tirai. Qomat, qomat. Nampaknya ada beberapa musola yang mengalami. Fassalihat qanitat. Sifat yang pertama, salihah. Baik. Yang kedua, salaha. Awal sifat salaha. Saluha. Lawan dari kata saluha, fasada. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Rusak. Na'udzubillah. Qanitat. Sifat yang kedua. Ahli ibadah. Fassalihatu. Qanitatun. Kemudian hafizatul lil ghaib. Sifat yang ketiga, hafizat. Para hafiz dan hafizah. Konotasinya adalah hafal Al-Quran. Hafizat di sini adalah perempuan yang menjaga. Menjaga apa? Lil ghaib. Menjaga alam ghaib. Saat suaminya ada, hadir. Kalau guru mengabsen di kelas, Muhammad, hadir. Mahmud, ghaib. Apa arti ghaib? Dia tidak ada, absen. Saat suaminya ghaib, dia tetap hafizat, menjaga. Anak-anak dia jaga. Rumah dia jaga. Maka perempuan juga punya kelebihan dari laki-laki. Apa kelebihan dia? Fassalihat, qanitat, hafizat lil ghaib. Yang dia ikut itu apa? Bima hafizallah. Bima hafizallah. Sesuai dengan
tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu tetap juga laki-laki lebih mulia. Laki-laki disebutkan duluan. Ya, Adam duluan. Penyebutan di awal duluan tidak selamanya lebih mulia. Siapa dia? Man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa saja yang berbuat baik laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'minun. Dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perempuan bisa jauh lebih mulia daripada laki-laki, laki-laki bisa jauh lebih hina rendah daripada perempuan, karena yang dilihat adalah amal saleh. Kalau kita punya anak laki-laki, maka dia akan menjadi qawamun dan menjadi amfaku. Baik dan berharta. Kalau dia punya anak perempuan, menjadi salihat, qanitat, hafizat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan sama Ustadz. Apabila ada seorang istri yang mencari nafkah, kemudian si suami yang mengurus rumah tangga, apakah boleh si istri tersebut memimpin keluarga di rumahnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mau membalik ayat karena keadaan. Kalau ada orang bawa kayu panjangnya 70 cm. Sementara kita sudah sepakat yang namanya 1 meter itu adalah 100. Apakah kita robah standar? Tidak. Standar tak boleh robah. Maka kita akan berkata, kayu ini tidak layak karena kurang. Maka perempuan, dia tetap menjadi ibu rumah tangga. Bahwa dia bekerja menjadi wanita karir, suaminya belum dapat kerja untuk sementara dia menjaga rumah, tidak serta-merta perempuan menjadi kepala rumah tangga. Perempuan yang salihat, qanitat, hafizat akan berkata, papa, ayah anakku, untuk sementara aku dulu cari nafkah, sementara kau dapat kerja, nanti kita akan cari bersama, ini kebaikan kau tetaplah kepala rumah tangga. Tapi jangan kau macam-macam. Jangan dibalik. Itulah tanda dia salihat, qanitat, hafizat. Al-mu'minun, laki-laki. Wal mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Mungkin saat ini susah ekonomi, kau perempuan yang lebih, kau tolong. Itu menjadi amal baik. Tapi engkau tetap menyadari dirimu sebagai salihat, qanitat, hafizat. Mudah-mudahan kita termasuk laki-laki perempuan memiliki sifat-sifat yang ada dalam ayat ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum